Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah pada nonton. Moga-moga Opening, Pak. sorry. Opening. Sorry. Nah dulu. Sorry. Silakan Pak, lanjut Pak. Yo semuanya, selamat datang kembali di channel kami yang ngebahas ekspor. Ekspor Pak. Ekspor, nggak banyak ya? Nggak banyak. Banyak dong Pak, ekspor. Jangan dong. Ya baik lagi dengan gua Pras, selaku MC dari Ngompor edisi season 1. Nggak season sih. Episode Pak. Episode 1 maksudnya. Kalau misalnya anim tuh masih perkenalan. Nah, ngomong anim Pak. Oke, sorry. Ngomongin ekspor. Dan baik lagi sama Bapak siapa? Bapak Kurniawan. Pori, goblok. Pori, salah. Lu kalau yang itu bisa disensor kan gitu. Suka begitu memang. Ya hari ini paling cuma ngobrol-ngobrol dikit lah. Nggak banyak ngobrolnya. Pengennya sih gitu ya. Kalau banyak nanti udah panjang. Itu jadi masalah. Udah lah Pak, to the point aja kita Pak. Oke, silakan Pak. Jadi gimana nih ya? Kok tiba-tiba jadi Betawi begini nih? Iya. Keluar Betawi di bangun mau. Gimana nih jadinya? Iya. Lanjut deh. Mana ada sempat nanya-nanya Pak. Apa itu? Nanya-nanya barang umum apaan sih? Barang umum. Iya. Emang kan barang semuanya nggak umum gitu maksudnya? Nah iya ya. Barang umum jadinya apa tuh Pak? Enggak. Kalau di ekspor tuh ada kategorinya barang umum, barang khusus, barang sensitif. Ya. Nah, kalau barang umum itu biasanya yang orang-orang umum punya, kayak misalnya baju, sepatu, tas. Nah semua orang butuh kayak sandang papan lah ibaratnya gitu. Sandang pangan papan. Sandang papan pangan. Sandang pangan papan Pak. Orang nggak punya pangannya, pangannya itu masuknya khusus. Oh pangannya khusus. Pangannya khusus. Lu kirim rumah bisa Pak? Oh pangan rumah. Oh iya kan maksudnya itu kan sandang papan. Tapi kita biasa kirim papan? Iya papan. Kayu. Ya papannya. Ya jadi, pokoknya gitu. Jadi barang umum tuh maksudnya tuh barang-barang yang biasa dikenakan dia sehari-hari lah gitu ya Pak. Iya, kacamata masuk nggak? Termasuk barang umum. Ya, lebih tepatnya sih barang umum itu barang yang nggak dipakai habis. Tidak habis pakai. Tidak habis dipakai. Tidak habis pakai Pak bahasanya. Tidak dipakai habis. Bahasanya tolong. Tidak habis. Ya pokoknya itu kayak pakaian, tas, sepatu, kacamata, handphone, laptop. Oh laptop juga masuk barang umum? Masuk barang umum, pajang-pajangan. Tuh kita kan sering kirim pajang-pajangan. Kalau konsol Pak? Konsol juga termasuk barang umum. Kan ada, katanya kan waktu itu bilang kalau ada baterainya nggak bisa tuh kan. Kan kontrolernya ada baterai. Nah, buat barang umum yang ada baterainya. Iya. Itu disebutnya itu barang khusus. Luar Betawinya. Iya terus. Kelewatan kan. Iya. Barang khusus karena baterai itu kategorinya dipakai habis. Kan kalau misalnya kita ngecas handphone baterainya habis, nah kan itu berarti handphone ini habis kan dayanya, meskipun bisa dicas lagi. Nah dan juga perizinannya lebih ribet biasanya. Ribetnya karena namanya pengiriman via udara. Via udara kan kadang yang terjadi di udara ini entar kadang itu baterai tiba-tiba meledak atau gimana. Pokoknya perlu klasifikasi khusus. Nah, yang kayak kemarin itu ya Pak ya? Iya. Makanya kalau misalnya kirim baterai harus hati-hati, harus kalau mau dikirim benar-benar kosong. Berarti konsol masuknya barang umum yang khusus? Iya. Tapi kita biasa kategori ini barang umum. Barang umum? Iya. Misalnya kalau orang pindahan masuknya barang umum? Iya, barang-barang pindahan kayak misalnya dia punya gelas, terus punya pajangan-pajangan, foto-foto, hitam putih. Monokrom. Oke, sorry. Ya, pokoknya barang-barang yang nggak habis dipakai lah. Kalau barang sensitif apa? Barang-barang sensitif. Ini mau ke barang khusus dulu apa sensitif dulu nih? Kan khusus udah tadi tuh. Khusus ada lagi klasifikasinya. Ada lagi? Ada lagi. Barang-barang khusus tuh barang yang perlu komposisi jelas. Kayak misalnya baterai. Baterai itu, misalnya baterai ini wattnya berapa, kapasitasnya berapa. Makanya itu termasuk barang khusus. Karena orang kirim baterai. Ya kalau handphone ada baterainya. Iya kan kadang di baterai handphone misalnya.
Nah, kirain mah baterai, emang di negara tujuan nggak ada baterai. Terus juga, iya. Ya udah, dilanjut Pak. Ntar gue yang bilangin. Nah, terus juga misalnya kayak makanan. Makanan itu termasuk barang khusus karena apa? Karena perlu ingredient jelas, barangnya apa, bahannya apa, buat bisa dikirimin. Karena kalau nanti ada pengecekan di bea cukai negara tujuan ya. Kalau ada pengecekan di bea cukai negara tujuan, biasanya tinggal lihat ingredientsnya aja. Gitu. Jadi nggak perlu sampai uji lab buat barang. Minimal ada brandnya lah gitu ya. Makanya itu ya, kalau kita biasa ngirim barang yang kayak khusus gitu, masih ada biaya tambahan. Terus juga kita rekomendasiin kalau bisa yang udah ada brand sama BPOM. Karena kan kalau udah ada brand sama BPOM, udah pasti udah ada ingredient jelasnya. Oh, ibaratnya kalau barang masuk ke Indo ada logo halalnya lah gitu ya. Iya, kayak gitu kurang lebih lah sama. Yang tadi Pak, sensitif maksudnya apa sensitif? Barang-barang sensitif ini yang jadi dipenggol gatel. Iya. Terus dikatain dikit, wah kerja yang benar, pedot. Gitu. Atau ngeringkuk. Taunya keluar lagi Pak. Dilanjut Pak. Biasanya barang khusus ini yang kalau dalam jumlah banyak. Sensitif. Iya, barang sensitif ini kalau misalnya dalam jumlah banyak ini nggak bisa dikirim. Ini contoh obat-obatan. Nah, obat-obatan itu kalau jumlah banyak nggak bisa dikirim. Ada batas kuantitinya berapa dan juga perlu izin khusus. Biasanya kalau obat-obatan itu izin surat dokter, resep dokter. Terus yang masuk barang khusus kayak gitu biasanya makanan yang berbau tajam. Misal jengkol. Kita pernah ada kiriman jengkol ke Jepang. Jengkol sama pete. Literally jengkol pete. Cuman ada surat karantinanya dia. Emang pete ditanam bisa tumbuh lagi? Kayaknya sih bisa. Pete itu yang bahaya itu sebenarnya gasnya. Karena gasnya kalau ditaruh di vakum, meskipun kita udah vakum itu, gasnya bakal menuin vakumnya lagi. Jadi sebenarnya seberapa pun kita coba buat nge-packing jengkol atau pete supaya nggak bau, pasti ujung-ujungnya bakal bau juga. Karena kalau namanya pete didiemin di udara ruang 2-3 hari aja, pasti baunya udah kemana-mana kan. Gitu. Oh, karena kedap. Karena kedap. Gitu. Dan dia nimbulin gas gitu Pak. Nimbulin gas, makanya itu. Hah, gimana? Dilanjut Pak. Makanya dari itu nggak bisa sembarangan kirim gitu. Tapi kita kemarin sempet kirim orang bikin sambal pete homemade ke Taiwan bisa sampai. Oh, kalau kirim pete nggak boleh, agak susah maksudnya. Tapi kalau sambal pete boleh. Boleh. Nah, begitulah. Oh, itu maksudnya barang sensitif begitu. Ya. Kalau kirim obat banyak nggak boleh. Banyak nggak boleh. Dikit boleh. Tapi kalau dikitnya banyak boleh Pak. Dikitnya obat sakit kepala dikit, obat meriang dikit, kayak gitu boleh. Ya selama ada resep dokternya mah bisa aja. Berarti misalnya kirim obatnya 5, resep dokter 5 gitu. Enggak, biasanya dalam satu kali kiriman itu kan kalau misalnya belanja obat satu tempat nih. Apotek, kayak di apotek gitu. Apotek atau di apotek Pak, bukan apotek. Iya. Apotek atau di dokter pasti satu kali kirim satu resep kan. Nah. Dan juga biasanya maksimal tuh kalau ukuran kilonya, maksimal itu 2 kilo biasanya. Maksimal 2 kilo. Buat obat-obatan. Buat obat. Iya, itu regulasi umum negara-negara ya. Cuman kalau negara tertentu ya harus ditanyain ke kita lagi. Gitu. Bapak kenal sama negara mana? Ya, saya mah kenalannya di mana-mana, Pak. Cuman dianya aja nggak kenal saya. Nggak itu konsepnya. Nggak, misalnya kalau kirim obat nih. Orangnya misalnya di Australia lah. Tapi dia kebetulan berobatnya di Indo. Tapi dia udah ada resep dokter ngambilnya di Indo tuh gimana? Ya bisa-bisa aja selama ada resep dokter. Pokoknya barang yang mau dikirimin kalau obat-obatan kalau udah ada resep dokter harusnya aman. Karena dia tinggal melihat si pihak customs-nya, pihak cukainya negara tujuan itu tinggal ngeliat ini obat fungsinya buat apa. Oh. Biasanya obat-obat racikan tuh yang perlu resep dokter. Kalau obat warung kan udah ada ingredient jelas. Tapi boleh obat warung? Obat warung boleh. Kalau nggak ada resep dokter pun boleh biasanya. Cuman biasanya tetap kuotanya kecil. Ya kalau kirim paket misalnya kirim makanan gitu kan tadi kan agak ribet ya. Kalau baju dicampur makanan kok boleh? Boleh-boleh aja. Pokoknya gini. Resiko yang paling gede di ekspor itu kalau kirim barang macam-macam. Kalau ada satu yang ketahan, semuanya ikut ketahan. Oh, yang penting satu box lah ibaratnya. Iya, pokoknya yang ditahan itu per paket, bukan per item. Barat kata
Satu box. Iya, ibaratnya nih. Iya. Satu box nih kena, iya kan? Kena. Udah Pak, udah. Oke, sorry. Langsung pusing nih. Gitu. Aduh. Koneksi. Makanan nih Pak. Iya, tadi kan katanya makanan. Sambal boleh kan tadi? Iya. Yang pete itu. Ini, kalau misalnya kirim rendang. Wah, ini yang kan Indo-pride banget tuh rendang. Iya, apalagi siapa sih yang ada yang rendang? Makanya, literally rendang. Makanan nggak pernah dusta itu. Mau siapa aja yang masak enak aja pokoknya. Iya benar. Makin basi makin enak malah. Nah, iya. Itu gimana Pak kalau kirim rendang? Rendang itu bisa dikirimin, cuman nggak ke semua negara. Ada cumanya? Iya, karena ada beberapa negara yang melarang produk dari hewani. Vegan berarti. Kayaknya banyak vegan di sana, tapi enggak sih. Karena kalau misalnya makanan daging itu udah nggak dipantau langsung sama pemerintah negara tujuan, misalnya kayak di Eropa gitu, takutnya makanan ini bawa penyakit. Makanya itu nggak dibolehin. Masa di sini makan nasi Padang sehat-sehat aja Pak? Ya, kan perut kita paling darah tinggi. Perut kita barbar. Sama kanker Pak. Ada. Kalau setiap hari makan tuan. Tapi gimana enak Pak? Kan yang enak yang jahat. Iya sih benar, yang jahat-jahat yang enak. Biasa dijahatin ya. Tadi ngomongin rendang, apa yang ngomongin yang jahat. Berarti nggak semua negara bisa kirim makanan yang unsur hewani gitu ya Pak? Iya, nggak semua negara. Kalau ada negara beberapa ketentuan khusus. Kayak Saudi Arabia contohnya. Saudi Arabia itu salah satu negara yang bisa kirim makanan abon. Dan itu resmi dari pemerintah Saudinya sendiri yang info. Jadi kita nggak perlu. Iya. Kayaknya dibolehin makanya. Iya, kayaknya Raja Saudi doyan abon. Iya. Nah, itu satu-satunya contoh. Salah satu contoh produk daging yang dibolehin buat diekspor. Khusus cuma buat KSA doang? Kalau regulasi daging abon itu emang Saudi. Cuman buat negara lain kayak Asia lebih gampang. Malaysia, Taiwan, Hong Kong itu produk-produk daging yang udah diolah masih boleh. Tapi udah diolah? Udah diolah, nggak boleh mentah ya. Pokoknya udah diolah. Oh. Baik lagi nih Pak, tadi masalah sambal. Kalau misalnya daging nih, kayak yang lagi ngetren ayam kan. Ayam kan daging dong. Iya, ayam hewan kan, enggak gitu. Itu kan jadi sambal, itu boleh dikirim. Itu tergantung negaranya lagi. Kalau misalnya tapi kan temanya sambal Pak. Sambal pun kan ada kandungannya sih. Nggak sambal doang. Kalau misalnya kalau negara-negara sulit itu biasanya minta deskripsi jelas tentang barangnya. Maksudnya sambal apa? Iya, gitu. Kalau sambal beneran sambal doang, ya udah tulisnya homemade sambal. Kalau misalnya sambal cumi atau sambal ayam, ya harus tulis chili with chicken gitu, atau ya sambal with chicken ya pokoknya gitu. Chicken sambal gitu ya. Nah, ya pokoknya gitu. Nah, dan biasanya kalau misalnya kita nyoba ya, namanya ada beberapa orang tuh yang nyoba, ya menurut kita barang sepele lah ya. Kayak misalnya kayak sambal, itu makanan kita sehari-hari cuy di sini. Sambal cumi, sambal ayam. Nah, cuman di negara dia coba ekspor nih, ya kan. Kita udah kasih tahu resikonya ini sambal ayam. Kalau misalnya sampai ketahuan ini sambal ayam, nanti barangnya bakal disita. Dan juga ada kemungkinan barang dikembaliin ke negara tujuan, ke Indonesia. Tapi dia masih tetap mau kirim. Ya udah kita kirim. Cuman resiko ya ditanggung pemenang. Jatuhnya kayak main poker dong Pak. Nah, iya, makanya sebenarnya tuh yang nentuin bisa atau masuk enggaknya barang itu pihak cukai. Negara tujuan. Cukai di negara tujuan. Nah, kalau misalnya cukainya lagi happy perasaannya, lolos aja sih. Udah lewat. Oh, dia di rumah habis nembak gebetannya diterima, gitu. Senang kerjanya gitu. Kalau nggak besok dia ulang tahun happy gitu ya kan. Makanya peraturan custom itu hari ini kita kirim berhasil sampai besoknya kita kirim barang yang sama itu ketahan. Nah itu suka-suka custom. Perempuan mut-mutan. Iya mut-mutan. Pokoknya peraturan custom hari ini atau besok yang tahu dia sama Tuhan aja udah. Kok ke situ nyambungnya? Emang gitu sih. Ya habis gimana? Ya kadang suka begitu, kadang mah yang lancar-lancar, yang ditahan-tahan. Sekali lagi, pihak pengiriman itu nggak pernah nyoba buat nahan paket orang yang mau kirim. Karena itu bukan tugasnya mereka.
Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya ada pengiriman yang lama sampainya, Iya. asuransi masih 1 minggu, ini sampai 2 minggu enggak sampai-sampai, itu bukan pihak custom, bukan pihak pengirim, Tapi custom. pihak custom negara tujuan. Karena apa? Karena pihak pengiriman tugasnya cuma ngirim, nggak berhak dia buat nahan barang orang. Ibaratnya kalau mau masuk negara kan ada satpamnya, diperiksa Nah, dulu sama satpamnya gitu iya. maksudnya. Yang ribet itu di satpamnya. Di customnya. Iya, gitu. Jadi yang ribet bukan pengirimannya. Bukan. Ngirimnya mah ngirim-kirim aja gitu. Nah, iya, orang dia tugas dia gitu. Kenapa? Baru tahu. Baru tahu apaan? Baru tahu kalau ternyata ya. Ya ibaratnya bapak mau dateng nih ke kantor gitu kan, kantor orang. Ya pasti kan ditanya dulu sama security-nya mau ketemu siapa, mau ada izin belum, udah ada janji belum kan gitu Pak. Iya tergantung juga. Biasanya kalau bapak jelek Pak, nggak boleh masuk gitu. Oh itu udah valid. Dia ya kena interupsinya. Suka begitu memang Pak. Emang kasar orangnya. Lanjut Pak. Kan kemarin dilanjutin Pak sama yang kemarin, obrolan kemarin kan Bapak udah lama nih di sini. Mau nanya Pak, ada paket-paket yang aneh nggak gitu? Paket-paket aneh. Saya kalau orang bilang kerja di pengiriman nggak ada. Iya kan pasti ada nih. Nih kita ada nih yang baru nih yang menurut gue seru nih. Jadi belum lama ini bulan lalu kita tuh ada kiriman ikan asin. Ikan asin? Ikan asin, literally ikan asin. Ikan asin yang di pack gitu? Ikan asin dari pasar dibungkus udah. Nggak dimasak, nggak diapa. Katanya nggak bisa tadi Pak. Lalu belum sampai sana. Jadi emang di Saudi Arabia kan buat makanan yang mengandung daging kan agak lenggang ya. Iya. Nggak terlalu ketat. Bisa nggak lah gitu ya? Bisa nggak. Dia kirim 2 paket. 10 kilo, 2 box. Ya. Di alamat berbeda. Ya. Tapi negaranya sama. Ya. Yang satu sampai dalam 4 hari. Ya. Yang satu ketahan sampai sebulan. Oh mungkin yang ketahan sebulan itu lagi berantem sama istrinya. Kayak gitu. Yang ketahan sebulan namanya ikan asin bro. Sebulan di dalam bus. Jadi pepes. Suhu ruang. Itu udah bukan semut lagi yang rebutin bu. Udah yang. Nah, yang menggeliat udah ada sana. Karena barangnya dianggap rusak. Ya karena udah terlalu lama ditahan. Barangnya rusak, akhirnya barangnya dimusnahin di sana. Karena nggak mungkin dikembali. Yang namanya barang rusak. Tapi biasanya kalau yang musnahin nih kan musnahin nih katanya nih. Musnahin aja. Iya musnahin. Itu ada misalnya ada buktinya nggak? Kayak misalnya foto atau video gitu. Kalau musnahin itu dari buktinya itu biasanya mereka nggak kasih kita bukti. Yang pasti mereka minta persetujuan dari kita. Persetujuan doang. Persetujuan karena apa? Karena kalau misalnya kita udah mengizinkan barang itu buat dihancurin, ya berarti kita harus ikhlasin. Buat apa juga kita liatin masa lalu yang dekat? Nggak ke situ Pak, maksudnya tadi itu dimusnahin barangnya Pak. Ya, berarti cuma ditanyain doang nih barang musnahin apa enggak gitu. Biasanya mereka minta izinnya tertulis. Ya. Ada stempel resmi gitu. Surat. Iya. Selama kita nggak kasih itu surat, itu barang nggak bakal dihancurin. Itu kasihan apa yang jaganya itu mabok ikan asin literally sana baunya kayak dia Pak. Aduh. Kalau kita aja di sini mabok ya. Iya makanya. Gimana baik? Ikan asin sebulan, saya sehari Pak sama dia Pak. Bayangin. Jangan gitu dia. Tapi itu masuk ke aneh Pak. Menurut gue aneh. Satu lalu satu enggak. Oh anehnya karena yang satu lancar banget, yang satu gagal banget. Sampai jalannya bareng. Bener-bener sampingan dia. Waktu pas landing di bandara kan mencar ya Pak. Nah kemungkinan satu. Cuman yang ini nih dinamonya kilikan. Jadi langsung. Oh gitu. Yang ini baterainya Tamiya. Sampai jadi Tamiya. Yang ditanya itu kenapa? Ya pokoknya gitu lah. Pokoknya ada yang aneh-aneh lah. Terus ada lagi. Nih. Masih ada Pak? Masih ada. Kasus paling why bang? Why? Why-nya kenapa maksudnya? Lu tahu kok buat main badminton.
Oh, ya, satu kok ya. Iya, Ya, satu kok. Itu Saya agak ngerek, Pak. Masih tanya kok. Nah. Maaf, sorry. Jadi kita dapat customer dari orang Indonesia pengen kirim salah satu langganan kita kirim kok bulu tangkis. Nah, itu dipotong dulu, Pak. Itu kok masuknya barang umum khusus apa sensitif? Barang umum, Tapi khusus. tapi khusus. Kayak yang tadi gue bilang. Terus gimana tuh, Pak, jadi? Yang jadi permasalahan di sini nih, ini barang sampai sebulan nggak sampai ke penerima. Alasannya kayak tadi itu, yang kayak ikan asin. Bukan. Oh, bukan. Alasannya tuh lebih mind blowing aja. Jadi ceritanya dia kirim satu kok banyak nih ke negara-negara berbeda, Australia, Berapa set lah ibaratnya? iya, Gitu. Australia, Jerman, Belanda, ke Singapura, banyak lah pokoknya kirimannya. Ya pokoknya yang ada turnamen-turnamen open lah gitu ya. Udah biasa kirim. Kalau kita mah kalau udah biasa kirim mah udah di luar kepala lah. Ibaratnya, Namanya. Mas nih kemarin Mas, Iya. jalan gitu ya. Langsung jalan kan kita kan kirim barang anti ribet. Iya, iya. Nah, ya Karena kan? nggak ribet kan makanya Mas Iya. jalan gitu kan. Pengen jalan. Nah, ada satu kasus barang ini tertahan Sebulan Ini- tadi. Jerman. Bukan di Jerman. Iya di Jerman. Di Jerman. Jerman. Padahal tujuannya ini ke Belanda. Barangnya ditahan di Jerman, padahal tujuannya ke Belanda. Kan Eropa, masih Eropa. Pak. Kayaknya maksudnya gue tuh ini barang buat negara lain, tapi tuh yang nahan negara lain. Nggak masuk logis kan? Ya kan misalnya kalau Cuma itu kalau- transit. Iya, emang cuma transit di situ. Cuman transitnya ini kenapa harus melewati cukai? Kan sebelum-sebelumnya transit juga kan lolos-lolos saja ya. biasanya transit cuma istirahat dulu lah gitu kan. Karena ya paling taruh, biasanya nunggu pesawat Jalan datang, lagi. jalan. Nah, itu satu kok bermasalah. Tim kita tuh langsung koordinasi sama pihak Belanda, vendor Jerman. Jermannya. Padahal Jadi di kenapa Belanda. barang kok sampai ketahan? Isinya cuman shuttlecock. Boleh dibuka, boleh dicek. Nggak ada barang lain di sana. Emang bener-bener shuttlecock doang. Dicek tapi Pak. Dicek sama mereka. Lu tahu kenapa alasan barangnya ditahan? Kenapa? Animal abuse. Kok animal abuse? Demi Allah. Animal abuse. Tahu nih. Lu tahu kan bahan dasar kok apa? Ya bulu, Bulu angsa. bulu ayam, bulu angsa, bulu apapun yang penting kan bulu Pak. Animal abuse. Nah, alasannya animal abuse. Udah nggak masuk logis loh. Terus kita timbul pertanyaan. Kalau shuttlecock ini animal abuse, orang-orang Belanda, Jerman dan Eropa lainnya main badminton pakai apa? Coba lu pikir. Mereka nggak main kali Pak. Kayaknya gitu. Mainnya tenis meja. Kayaknya itu. Makanya kalah mulu kan sama Indonesia. Nggak ke situ masalahnya Pak. Sampai sekarang udah hampir setahun paketnya. Nggak di-destroy. Nggak di-destroy, nggak dibalikin. Oh mungkin takutnya kalau mereka destroy mereka yang animal abuse Pak. Kalau karena mereka nggak berhak buat destroy, balik lagi. Mau dibalikin lagi pun ada biaya tambahan. Daripada keluar biaya tambahan, akhirnya CS kita tuh bilang, yaudah destroy aja lah. Tapi nggak di-destroy. Nah kita bilang, kita masih Dia malah main Pak. Kayaknya Katanya gitu. animal abuse. kayaknya gitu. Ada akar nih. Pakai ada kemarin ada. Pakai dah. Gue rasa dia di warehouse-nya lagi main badminton tuh pakai kopnya dari CS gue yang kirim. Ini kan misalnya weekend ini kan ada yang jaga tuh di storage, gabut nih main badminton. Lu tahu nggak animal abuse? Tahu nggak lu? Makanya kadang menurut kita tuh hal yang sepele, di negara tujuan tuh nggak sepele. Nah jadi masalahnya berarti Belanda nggak jual shuttlecock Pak. Kayaknya gitu dah. Tapi nggak tahu dah. Dia dari plastik kali dari. Sama kayak main bola dari plastik tuh ada yang merek Panda. Nah, yang kalau mau main di tancap pagar dulu, ditaruh di pagar. Batuk saya Pak. Kayaknya gitu tuh. Animal abuse Belanda ya, tolong ya. Berarti kalau orang Pak bikin jaket nih Pak, Iya. kan dari kulit domba, Nah, animal abuse dong. kayaknya gitu. Udah kan kayak yang lu bilang, peraturan custom itu yang tahu cuma dia sama tangan doang. Suka-suka dia lah gitu. Suka-suka dia. Orang biasa kita kirim lancar, bukan sekali kita udah kirim berkali-kali.
Coba. Nggak di luar nalar sekali. Tapi pernah kirim ke Belanda, Pak? Karena justru karena udah pernah, jadi dia kirim Ayo ke kita. kirim satu kok Satu kok ke Belanda pernah? Belanda Diterima. Anak baru. Kayaknya gitu. Anak baru. Terlalu buku. Anak baru. Ada bulunya nih, animal lebih. Gitu. Terus ada makanan, sambal, ada rambutnya. Human abuse, jangan. Gitu. Kali, kan nggak tahu. Gitu. Lu jangan tahu aja, tahu nggak lu? Pokoknya di ekspor tuh banyak lah pengalaman-pengalaman yang Itu yang aneh. Itu yang aneh bukan packingnya, Pak. Isinya. Ya pokoknya permasalahan mah di custom. Kalau soal isinya aneh, nih lu pernah bayangin nggak? Orang kirim ke Amerika, yang lu pikirin kalau orang kirim ke Amerika tuh apa? Ini jawaban awam apa yang udah sedikit ngerti? Yang awam, biasa orang-orang awam, lu punya keluarga di Amerika. Oh, biasanya paling mie instan. Yang Indonesia banget ya kan. Iya. Sambal buat bikin rendang. Sambal bumbu-bumbu yang ada di sana. Ini ada orang ke Amerika, lu nggak tahu kirim apa? Apaan? Kirim koran. Literally koran. Kompas, lampu merah, lampu hijau. Koran. 2 kilo. Literally koran. Gue tanya, Pak, ini koran buat apa kok sampai dikirim ke Amerika? Kata dia apa, lu mau tahu nggak? Aman. Saya buat flexing sama orang-orang Indo di sana. Saya punya koran Indonesia. Tujuannya buat itu, Pak. Nih, jokes bapak-bapak. Emang yang mesen bapak-bapak. Ya, iya. Lu tuh cara pengen naik reputasi di komunitas Indonesia di Amerika, lu harus punya koran Kompas maksud. Terus ada lagi nih teruntuk para pekerja Indonesia yang kerja di Saudi Arabia. Kalau Anda kangen minuman di Indonesia, tinggal bikin di sana. Jangan just juice dikirim. Just juice, Pak. Just juice, saset. Teh yang biasa kita bikin di plastik dicekek minum. Dikirim 2 kilo. Just juice. Literally just. Just juice, pop es. 2 bungkus. Nggak bisa 2. Makanya. Ongkirnya bisa sampai 1 juta, kirimnya just juice. Ya, taste-nya mungkin beda, Pak. Ya, taste-nya beda. Cuman kan kayaknya dengan duit lu 1 juta buat ongkos kirim lu bisa beli boba seminggu nggak habis dah tuh di Arab. Nggak, mungkin dia kirimnya gini, Pak. Lalu jangan ketawa aja lu. Misalnya gini, dia kirim just juice nih, Pak. Kirim misalnya kan 1 serenceng ya. Dibikinin buat temennya. Wih, enak nih, minuman apaan nih? Nih just juice, harganya mahal. Gitu kayaknya, Pak. Iya. Oh gitu. Nah, yang gue bingung tuh apa? Ada banyak pilihan yang mau dikangenin dari Indonesia. Kenapa harus just juice? Ya mungkin dia just juice loh. Minuman dari kecil, Pak. Just juice. Dari kecil kan we grow with just juice nih. Waduh. Tuh kan. Hati-hati Anda kena diabetes. Ya daripada minum nutrisari langsung diare. Waduh. Ya kan? Bukan. Kan just juice nggak boleh berarti, Pak, just juice. Boleh dong. Boleh. Kan minuman. Boleh. Nggak aneh dong, Pak, kalau just juice mah. Anehnya itu kenapa orang kirim. Kenapa harus just juice? Kenapa harus just juice? Kenapa nggak yang lain? Iya. Ya, mungkin di endorse sama just juice, Pak, di sana. Kayaknya gitu. Lu bayangin. Itu harga just juice 1 paket 2 kilo paling 50.000. Ya mungkin ya serencing paling cuma itu 10.000 lah. Nah iya, paling satu kotak 2 kilo 100.000 lah paling banyak. Ongkirnya 10.000. Ya namanya orang kangen ya, Pak. Ya, namanya kangen itu sama kayak hobi, Pak. Berapapun pasti dikeluarin. Gitu. Kan gitu. Kalau aku hobinya sama kamu. Jadi kalau kirim tuh aman-aman aja, Pak. Aman-aman aja lah. Berarti udah nggak ada. Kalau buat tips-tipsnya tuh apa aja, Pak? Kalau mau kirim-kirim gitu. Ya, kalau mau. Selain buat ada regulasi misalnya kesininya boleh, situ nggak boleh tipsnya. Kalau mau kirim-kirim tuh khususnya sih kalau barang umum tinggal kirim aja. Kalau misalnya barang khusus dan sensitif misalnya gitu. Khusus sampai sensitif itu kita saranin sih buat konsultasi. Konsultasi dulu tanya gitu ya.
kosmetik kan ada beberapa kosmetik yang nggak bisa. Salah satunya kosmetik yang ada alkoholnya itu nggak bisa. Kalau kosmetik cair kayak masih biasa-biasa aja kayak buat pelembab segala macam itu masih bisa. Itu buat whitening, muka gitu. semprot-semprot nggak bisa karena ada aerosol. Oh iya. Semprot-semprot tuh nggak bisa. Aerosolnya nggak boleh. Gitu lah. Berarti Pak, ini udah jam berapa sih Pak? Nggak pulang ya Pak? Ini mau closing. Oh gitu. Iya Pak, silakan Pak. Jadi intinya semua konsultasi dulu. Untuk barang-barang yang khusus ya, kalau misalnya barang umum kayak kompor, oven, bisa pernah kirim. Itu bisa? Bisa. Masuknya barang umum? Barang umum. Kompor, panci. Karena nggak pakai habis? Iya. Nggak habis pakai? Nggak dipakai habis. Nggak habis pakai. Dia habis nggak pakai. Ya udah apa kalau gitu udah malam. Oke, ya udahlah segitu-segitu aja untuk kisi-kisi buat ekspor. Mungkin nextnya bakal tanya-tanya lagi sama Bapak Pori dan masih dengan Bapak Pori untuk tanya-tanya lebih lanjut lagi. Ya mungkin segitu aja untuk podcast kali ini. Enggak podcast sih Pak, masuknya ini cuma ngobrol Pak. Kalau podcast itu iya ngompor benar. Ngobrolin ekspor. Ya, oke, sampai di sini aja dengan siapa? Dengan Bapak Kori. Bisa nyanyi Pak. Ya, Gopras. Ya. Bye. Bye.